dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah tadi ada wayang klitik, ada wayang tenul, wayang Jawa Timuran katanya. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa kalau wayang klitik itu apa? Wayang klitik itu hampir sama dengan wayang kulit, tapi bedanya dia terbuat dari kayu. Oh materialnya dari kayu. Materialnya kayu, tapi tetap 2 dimensi. Kalau wayang tenggul sendiri itu berupa wayang golek 3 dimensi, tapi berasal dari Jawa Timur. Oh, wayang tenggul yang dari Ya, Jawa Timur. Jawa Timur. Ada ini perbedaannya antara wayang dari Jawa Timur dengan Jawa Barat, misalnya dari bentuk karakternya sama, cuma namanya yang berbeda. Sangat banyak perbedaannya. Sangat banyak. Makanya kenapa saya suka untuk mempelajari tentang wayang. Ternyata wayang sendiri di Jawa Barat pun yang kita tahu, itu ada lebih dari 20 macam. Oh. 20 jenis, 20 bentuk, itu lebih. Sangat kaya sekali Indonesia ini sebenarnya. Apalagi dari yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Solo, Jogja, Klaten, sampai ke Jakarta sendiri pun itu semuanya berbeda semua. Jadi sangat amat banyak ragam, ratusan wayang ragamnya di Indonesia. Dari ragam yang ratusan, tentu ada keunikan-keunikan khas yang membedakan misalnya antara wayang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kan sekarang juga ada wayang-wayang bahkan dari luar Jawa pun ada sekarang. Luar negeri pun ada bahkan. Oh ya, Dari luar seperti negeri pun boneka-boneka ada. gitu ya. Yang paling membuat Reza begitu tertarik pada wayang, pasti ada cerita-cerita menarik di belakangnya. Iya, banyak. Jadi kenapa saya tertarik dengan wayang? Saya berpikir dulu sewaktu kita mementaskan wayang ini di luar Indonesia, ternyata respon dari masyarakat luar itu sangat tinggi sekali. Bahkan untuk mempelajari wayang, untuk mempelajari gamelan-gamelan kita, alat musik kita, itu sangat tinggi sekali. Jadi saya sampai pernah tanya ke salah satu orang yang ikut belajar, dia bilang, Indonesia ini kaya, sangat kaya sekali, dengan berbagai macam karakter, dan kita bisa menemukan seperti orang sesungguhnya. Jadi karakter wayang itu ada yang egois, ada yang adu domba, ada yang bijaksana juga ada, penyabar ada, yang emosional juga ada. Jadi sangat banyak hal untuk dipelajari dalam wayang tersebut gitu. Sifat-sifat manusia ada Sifat-sifat dalam manusia karakter aslinya, wayang-wayang iya. tersebut ya. Jumlah karakternya itu kalau sekali pementasan misalnya sama 60 kah, 50 kah, 70 kah? Tergantung ceritanya yang dibawakan, tergantung cerita. Tapi kalau set lengkapnya, kalau untuk klasik itu sekitar 60-70 piece wayang. 60 Untuk 70 lengkapnya. Kalau untuk yang modern sekitar mungkin tahun 90-an sampai sekarang tuh sekitar 100 sampai 120. Bahkan wayang kulit Cirebon itu ada yang 170. Wow, itu nama-namanya satu persatu ada itu. Satu persatu ada di wayangnya, ditempel. Menarik sekali ya. Iya. Jadi kita bisa pelajari juga nama-nama karakternya, sifatnya seperti apa. Dan perbedaannya. Perbedaannya seperti apa. Nah kalau untuk Kris ini kan ada yang menarik juga nih Mas. Mas Unggul. Di Kris itu kadang-kadang ada lakukannya beda-beda itu. Ada yang berapa, ada yang 7, kayak 9 atau apakah itu ada arti-arti khusus atau fungsi yang berbeda? Ada, mohon maaf. Nah, misalnya seperti ini. Ini Belokan-belokannya itu istilahnya ya, apa tuh? ini low. Jadi keris itu punya 2 macam bentuk. Satu lurus, itu sebagai makna filosofi antara kita harus lurus menghadap kepada Tuhan. Jadi secara spiritualitas itu harus lurus. Nah, kemudian ada satu yang kemudian low, tentang bagaimana mencerminkan kehidupan manusia di dunia. Pada akhirnya ujungnya juga menuju Sang Pencipta. Nah, misalnya seperti ini. Keris ini tipologi bentuknya disebut sebagai kilin. Di konteks mitologi ini perkiraan eranya sekitar era Majapahit. Oh, 1300, Ya, 400. abad ke-14. Jadi di era Majapahit kita punya hubungan yang baik dengan negeri Tiongkok. Waktu itu, nah salah satu bentuk hubungannya itu akulturasinya juga dalam bentuk keris. Misalnya ini bentuknya itu sama seperti macan, tetapi kemudian dia punya mohon maaf, tanduk misalnya. Jadi ini yang kemudian disebut sebagai bentuk tipologi kilin. Nah, artinya kalau kemudian hal seperti ini kita perkenalkan, orang kemudian tidak lupa pada sejarah.
oh ternyata negeri kita itu berbineka dan sudah bercampur budaya dengan berbagai bangsa. Termasuk dalam konteks misalnya dengan wayang, Mas Reza. betul. Keris yang satunya ini misalnya, mohon maaf. Yang dari Solo ya ini? Ya, yang dari Solo ini dibuat di era Pakubono ke-9. Nah, ini disebutnya sebagai dapur Pasopati. Pasopati di dalam wayang itu adalah panahnya Iya. Arjuna. Arjuna. Sehingga memang wayang keris itu punya Kaitannya. yang sangat erat. Dengan batik juga ada motif, misalnya Wahyu Tumurun misalnya. Itu di batik ada, di keris itu menjadi nama pamor. Nama pamor. Nah, Gitu. nama pamor pasti pemirsa juga nggak terlalu paham tuh nama pamor itu apa. Pamor terkenal kah atau nama apa pamor yang itu- menjadi apa ya wibawa dari kerisnya itu? Pamor itu guratan atau kemudian gambaran yang muncul pada bilah keris seperti ini. Oh gitu. Itu yang kemudian Jadi disebut pamor. dengan pamor. Pamor gambar. Ya ya. Jadi nggak selamanya keris-keris itu hubungannya sama mistik apa, tapi ada juga dengan hubungan dengan agama Islam. Iya, dengan konteks agama. Ada akulturasi budaya pada zaman itu mungkin. Betul. Jadi kalau di keris ada kemudian warangka yang kemudian disebut sebagai wulan tumanggal. Jadi kayak bulan sabit. Itu warangka yang kemudian muncul di era Kesultanan Demak, masa awal penyebaran Islam yang kemudian ditumbuhkan, didorong pada masa Sultan Agung. Dari Kerajaan Mataram. Menarik sekali, tapi tahan dulu sedikit. Betul. Pemirsa, jangan kemana tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Jadi keris itu dalam konteks tertentu dia adalah pusaka dan warisan budaya. Jadi dia bukan kategori sebagai senjata Warisan tajam. budaya yang memang juga diakui oleh UNESCO, UNESCO, ya. betul. Dipersembahkan oleh